dan juga dari Menpan Pak Suryo, dan juga semua peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita senantiasa sehat, walafiat, ada di bulan suci Ramadan, tetap kita bersemangat untuk menebarkan manfaat bagi masyarakat, terutama juga ASN kita di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini sebenarnya Pak Deputi lah ya kemarin yang diundang untuk mengisi untuk hadir dalam webinar ini, tetapi ternyata pagi ini juga bersamaan dengan acara rapat dengar pendapat di DPR, sehingga beliau memintakan mendispo untuk saya mengisi acara webinar pada pagi hari ini. Izin mungkin saya kemarin sudah memberikan bahan ya, Bu Eva ya, kaitannya dengan tadi fokus pada pagi hari ini terkait dengan kebijakan penganggaran pendanaan, tetapi sebenarnya dari sisi BKN yang mempunyai tugas pokok fungsi melaksanakan manajemen kepegawaian, salah satunya adalah juga penetapan nomor induk ASN ya. Nah, ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengadaan aparatur sipil negara, khususnya P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya lagi juga P3K guru. Nah, tentu saja ini dasar-dasar hukum yang memang sudah sama-sama kita ketahui bahwa memang di dalam Undang-Undang 5/2014 ini kan sekarang ada namanya ASN ya, kita tahu ASN itu terdiri dari dua, ada pegawai negeri sipil dan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kalau PNS sudah sejak lama, tetapi ketika P3K ini baru turunan dari undang-undang ini ditetapkan dengan regulasi PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian juga terkait dengan seleksi CASN P3K guru ini ya ada peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 ya tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah ya, khusus di instansi daerah ini tahun 2021. Kemudian juga ditindaklanjuti dengan Perka BKN nomor 2 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode komputer assist. Ini juga yang CASN ya, sebenarnya CASN ini bukan kemudian khusus untuk P3K, karena P3K kemarin menggunakan tesnya dari Kemendikbudnya. Kemudian juga ada SE Dijen GTK ya nomor sekian tentang kualifikasi akademik, ini juga yang menjadi dasar ketika kami akan memverifikasi apakah bisa kita berikan nanti penetapan nomor induk P3K-nya. Kemudian juga Kemenpan RB tentang ambang batas ini juga ya, dan keputusan Menpan nomor 1129 juga. Kemudian juga surat Dirjen GTK ini juga khusus terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi guru. Kemudian Kemenpan RB lagi ya, ini aturan-aturan yang terkait dengan seleksi calon aparatur sipil negara khususnya di P3K guru 2021. Lanjut Mbak. Nah, memang kenapa harus ada infrastruktur ini? Yang kita bangun adalah sistem seleksi CASN, ini baik untuk umum, P3K guru dan non-guru. Jadi kita ada infrastruktur yang kita bangun untuk kemudian nanti masuknya melalui portal-portal SSD ASN, karena memang itu bagian dari ini ya, Panselnas, dan BKN menjadi ketua Panselnas, sehingga ketika ada seleksi pengadaan tentu saja kita menggunakan infrastruktur ini untuk memudahkan untuk senantiasa bisa melakukan monitoring terkait dengan proses seleksi sistem seleksi calon aparatur sipil negara untuk umum P3K guru maupun yang non guru. Jadi melalui proses pendaftaran ini juga di data centernya BKN, kemudian juga ada security hardening assessment, ini juga
ada keamanan dari tim IT-nya BKN dengan bekerja sama dengan tim BSSN. Kemudian proses penetapan NIP ya, proses penetapan NIP ini juga kita sudah melalui digital signature ya, tidak ada berkas yang dikirimkan, sehingga semuanya kita by aplikasi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan seleksi P3K guru ini, memang sisa formasi ini yang sebenarnya kalau nanti akan diadakannya ada 212 ya, 212.000, karena kan jumlah formasi nasionalnya P3K guru ini sesuai dengan data ini. Memang untuk yang tahap 3 itu yang tidak yang dapat melakukan pemilihan formasi tahap 3 adalah ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 ya. Peserta yang tidak lulus pada seleksi kompetensi tahap 1, peserta yang pada tahap 1 dan atau tahap 2 tidak mengikuti seleksi kompetensi, dan peserta P3K guru yang Pemdanya tidak membuka formasi. Jadi ini masih bisa dimungkinkan ketika nanti akan ada seleksi P3K guru yang tahap ketiga. Ya, ini juga khusus untuk pemilihan formasi pada tahap 3 dapat memilih Pemda yang membuka formasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak hanya yang secara regional saja ya, secara daerah tersebut, tapi malah bisa sifatnya yang lintas instansi atau nasional. Lanjut. Ini Bapak Ibu tahapan penetapan nomor induk P3K guru yang sudah kita laksanakan sampai dengan saat ini, dan sampai dengan saat ini pun kami masih menetapkan penetapan nomor induk P3K ini, khusus yang guru juga kami masih proses, dan itu di daerah, di kantor regional kami masih menetapkan. Yang di pusat itu ada Kemenak ya, yang memang masih dalam proses. Kemudian ini tahapannya, pejabat pembina kepegawaian mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus, kemudian pelamar ini diangkat sebagai calon terlebih dahulu oleh PPK, calon P3K, kemudian keputusan pejabat pembina kepegawaian disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk, kemudian juga paling lama 25 hari kerja ini ditetapkan oleh PPK ya. Kemudian calon P3K ini mendatangani perjanjian kerja, baru kemudian PPK menerbitkan surat SPMT, pernyataan melaksanakan tugas, kemudian juga sebelumnya PPK membuat SK pengangkatan P3K guru. Ini proses tahapan penetapan nomor induk P3K guru yang sampai dengan saat ini memang ada mereka dari daerah-daerah yang kemudian memintakan itu ya perpanjangan karena kemarin dari sisi mungkin untuk mengunggah DRH itu belum, sehingga ada beberapa yang memintakan untuk melakukan perpanjangan. Lanjut. Nah, pemberkasan. Jadi ya proses penetapan tadi ya tahapannya seperti itu, kemudian dilakukan pemberkasan. Pemberkasan kami sudah secara paperless, tidak ada lagi pengiriman dokumen-dokumen ya yang ke BKN ataupun ke kantor regional. Jadi melalui sistem aplikasi SAPK dan juga dan aplikasi pendukung Doku Digital untuk mengunggah dokumen-dokumen pendukungnya. Dan juga kami juga sudah menandatangani pertek NIP ini, persetujuan NIP ini dengan digital signature. Jadi tidak ada penandatanganan dengan tinta basah ya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BSSN, BSRI juga untuk menandatangani pertek-pertek itu semuanya secara digital. Kemudian ini juga kelengkapan dokumen, ini juga memang harus dilengkapi oleh peserta atau pelamar dinyatakan lulus untuk mengisi DRH-nya melalui mengunduh dokumen yang melalui SSC-ASN BKN. Kemudian juga diusulkan oleh PPK ke BKN untuk mendapatkan nomor induk. Nah, ini acuannya ya dengan kita ada surat Kepala BKN yang ditandatangani oleh Bapak Deputi Bidang Mutasi ini tanggal 20 Desember ini untuk pemberkasan yang P3K guru tahap 1 waktu itu ya, 20 Desember 2021, kemudian yang tahap 2 yang 12 Januari 2021. Ini sesuai dengan tahap-tahap kemarin yang sudah dilakukan untuk tes-tes kompetensi untuk P3K guru ini. Lanjut.
Nah, ini juga yang kemarin juga kadang-kadang memang masih menjadi kendala, ini yang mestinya harus diunggah oleh pelamar P3K dan instansi ya. Pelamar ini harus mengunggah dokumen-dokumen DRH, ijazah, pas foto, SKCK, surat keterangan sehat jasmani rohani, surat pernyataan 5 poin, dan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika. Nah, ini juga nanti yang pasti akan kami lakukan verifikasi dalam rangka penetapan nomor induk P3K-nya. Sementara yang diunggah oleh instansi adalah surat pengangkatan calon P3K, surat pengantar usul penetapan nomor induk P3K, nota usul penetapan NI P3K, surat pernyataan rencana perempatan SPRP, penetapan kebutuhan dari Menpan, daftar pelamar yang dinyatakan lulus, dan daftar peringkat nilai seluruh peserta ujian. Nah, ini ya, jadi itu juga yang harus dilengkapi juga yang diunggah oleh instansi, dan ini juga menjadi kami harus memeriksa di awal ketika kita akan menetapkan nomor induk P3K ini. Lanjut. Ya. Ini P3K, pemberian NIP P3K guru ini, NI P3K ya, NIP itu nomor induk ini pegawai negeri sipil ya. Jadi pada pasal 29 ayat 1 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, ini dalam waktu paling lama 25 hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan nomor induk P3K guru, calon P3K guru yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan diberikan nomor induk P3K guru oleh Kepala BKN atau kantor regional BKN. Kebetulan ini yang guru ini rata-rata semuanya di daerah semuanya ditetapkan oleh kantor regional ya, yang ditetapkan di pusat ini hanya yang untuk Kementerian Agama saja karena guru formasi guru agama. Kemudian pasal 30-nya dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk P3K guru dari Kepala BKN atau Kakanwil, PPK dan calon P3K guru, ini PPK ini pejabat pembina kepegawaian, dan calon P3K guru menandatangani perjanjian kerja. Kemudian pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan P3K guru. PMT P3K guru bagaimana nih penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K guru ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan P3K guru ke BKN. Ya, jadi setelah usul itu kami terima, kemudian tanggal 1 berikutnya kami tetapkan NIP-nya. Tidak bisa kami berlaku surut untuk penetapan TMT P3K guru ini. Lanjut. Ini Bapak Ibu, kita bisa lihat yang P3K guru ya, ini formasi JASN secara keseluruhan yang tahun 2021 ya, untuk pusat ini kosong ya, ini kemudian yang daerah ini ada 506.000. Nah, yang guru kemudian juga gurunya 506 tadi sudah ya, di awal itu ditetapkan bahwa formasi JASN untuk guru itu untuk P3K guru ada 506.252. Lanjut, yang Bapak itu adalah CPNS, kita tidak bahas CPNS ya. Nah, hasil kelulusannya demikian Bapak Ibu. Ini yang tahap 1 itu pesertanya 608.877, kemudian yang lulus itu 173.000, yang tidak hadir ada 14.871, yang mundur ini 104, dan yang sudah mendapatkan NIP 100, nomor induknya ini sudah 131.343 ya. Karena ini yang lulus 173, yang tidak lulus 418.000, yang sudah mengisi DRH 1734/14 99,8%. Nah, yang sudah ditetapkan SKP 3K-nya setelah dari yang ditetapkan nomor induknya 131 baru 43.631. Jadi ini masih di angka 33%. Ya, 33,21% dari 131 yang sudah sudah diberikan nomor induknya. Sementara yang memang yang usul masuk juga baru 154 dari yang lulus atau yang mengisi DRH 173.414.
Kalau yang mengisi DNA ini sudah 173, tapi ternyata juga belum diusulkan ke Kanrek-Kanrek ya. Yang diusulkan baru angka di 154, tapi ini sudah 80% ya. Kemudian yang di tahap 2, ini pesertanya ada 604.497, kemudian yang lulus 120.000, yang sudah mengisi DRH 117, ya ini juga sudah 98,14%, tetapi yang diusulkan ke kantor regional ini juga baru 81.573, dan yang baru diberikan nomor induknya ya baru 38.741, sementara yang sudah di SK-kan oleh PPK itu 10.389, jadi juga masih 26%, artinya masih sedikit. Ini juga yang kami juga senantiasa mendorong baik di kantor semua kepala kantor regional untuk kemudian daerah-daerah yang memang belum mengajukan usul, kemudian yang sudah kami berikan nomor induk, yang mestinya juga segera dilakukan untuk penetapan surat keputusan surat pesan P3K-nya, kemudian juga segera SPMT-nya. Nah, ini memang SK-nya P3K juga masih ada di persentase yang belum mencapai 50% saja belum. Lanjut. Nah, ini data yang baru sampai dengan tanggal 6 kemarin kita tarik. Ini Bapak Ibu yang sudah, ini sisa formasinya mulai dari Kanrek 1 sampai dengan Kanrek 14 ya. Sisa formasi juga masih 2012. Jadi ini data-data yang kita tarik kemarin ya. Lanjut, ini per Kanrek formasi dan hasil kelulusan. Lanjut, Mbak. Ya, ini sampai yang dicetak SK. Jadi ini yang mulai dari Kanrek 1, ya ini kan sudah 14, ini sudah mewakili seluruh Indonesia. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa melihat posisi ada di mana gitu kan ya, karena kan kelulusannya sekian, isi DRH sekian, yang mundur sekian, yang baru diusulkan. Nah, ini yang baru diusulkan sedikit ya, Jayapura ini masih sedikit. Kemudian juga rata-rata sudah pada diusulkan semuanya ya, cuman memang kami proses pengenipan juga masih proses, ada juga yang BTL, ada juga yang TMS ya, kemudian yang proses cetak SK ini juga masih berlangsung. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Ada lagi enggak ini? Lanjut, masih ada. Permasalahannya yang kadang-kadang juga kami temui ya, memang pada saat melamar belum memiliki ijazah S1. Nah, ini juga kami kemarin juga tidak bisa kami tetapkan karena melamar belum S1 tapi sudah ada datanya di Dapodik. Kemudian juga ditemukan juga itu ya ijazah palsu, itu juga kami kemarin menemukan itu, sehingga ini juga ada kehati-hatian bagi kita semuanya, jangan sampai kemudian ada ASN, baik itu PNS maupun P3K yang ternyata dia ingin masuk menjadi ASN itu menggunakan dengan cara-cara yang tidak benar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, disilahkan dan mudah-mudahan nanti dengan adanya webinar ini dari sisi pendanaan daerah juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, mudah-mudahan juga sudah tidak menjadi masalah lagi, semuanya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.